Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Davina Manda Ajaria dan rekan saya Salsabila Zarhadianto. Jadi di sini kami akan mewawancarain staf yang ada di Sunyaragi. Oke, di sini saya akan menanyakan ya tentang Sunyaragi. Diawali dengan teman saya dulu. Boleh? Oke. Nah, jadi gini Mas, sejak kapan Sunyaragi itu didirikan? Dari awal mulai didirikan gitu. Sunyaragi awal didirikan itu tahun 1596 sampai 1788 melalui 3 tahapan, hampir 2 abad waktu itu. Berarti itu kalau boleh tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya Mas? Dari 1596 tahap yang pertama, terus 1703 tahap yang kedua, yang terakhir 1788. Iya ya, berarti lumayan lama ya. Berarti kalau misalnya kalau boleh tahu ya Mas ya, itu tuh tahap awal pembangunan, berarti diawali dari pembangunan di sini, di pembangunan yang depan atau yang belakang dulu ya? Nah, sebenarnya dari tahun 1596 itu namanya pelantaran Buah Peteng. Itu fungsinya untuk menepikan diri atau tempat ibadah juga untuk sultan. Lebih sebenarnya utamanya itu tempat menenangkan hati atau diri kita. Bahasa gaul sekarangnya mungkin tempat healing ya. Kalau dulu iya, tempat gitu. healing ya. Tahap yang kedua juga sama, masih untuk menenangkan hati. Tahap 3 itu lebih ke mengasih wejangan untuk anak-anaknya. Ya, ada namanya Insya Allah. Gua Arga Jumut, sorry. Itu Gua Arga Jumut. Arga di sini mempunyai 2 arti, yang satunya besar, hidangan atau gunung, itu untuk mengasih wejangan untuk anak-anaknya dan tempat penyajian. Oh, tempat Itu dulu. Berarti kalau misalnya sampai sekarang nih, udah berapa ya umurnya? Sekarang dari 1596 sekarang ada ke 19 hampir 400 tahunan. Wah. 500 tahun. Tapi ini keren banget ya bangunannya. Ini kalau boleh tahu dari mana ya sampai sekokoh ini ya? Kalau dari arsiteknya pasti kebanyakan orang Cina, karena di sini juga ada yang namanya monumen Cina, itu menandakan tanda terima kasih untuk orang-orang Cina yang telah membantu buat Sunyaragi ini. Jadi orang-orang Cina juga membantu buat pembangunan Sunyaragi ini. Nah, itu kalau boleh tahu itu yang batu-batu itu beneran batu atau apa itu? Apa sih kira-kiranya gitu tuh? Kita nggak tahu. Nah, yang sebenarnya juga batu karang yang di dalam, yang di situs itu masih asli dari zaman dahulu. Batu karangnya diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, lebih tepatnya di Pantai Baron, Yogyakarta. Dari pantai selatan Masya dipindahkan ke Allah. pantai utara waktu dulu. Nah, terus ini yang pertanyaan kedua nih. Tadi tujuan Sunyaragi didirikan untuk kegiatan apa aja kira-kira? Ya untuk sekarang gitu, untuk sekarang. Sekarang itu jadi tempat wisata ya, tapi kalau dulu itu tempat menepikan diri, tempat belajar untuk anak-anaknya, tempat bermain untuk anak-anak sultan juga. Dan kalau sekarang jadi tempat wisata aja. Ya. Sultan nih sudah tinggal di sini. Nah, aktifnya itu kegiatan oleh keluarga Sultan, keluarga kerajaannya itu selama berapa tahun? Jadi di sini itu bukan tempat tinggal sultan. Oh, Jadi kalau kita simpulkan dijadikan tempat healing. healing. Ya. Kalau zaman sekarang bilangnya healing ya. Oh ya. Kalau sultan zaman sekarang kan mungkin healing bisa ke Bali, ke Bogor, ke Bandung. Kalau dulu tuh dibuat. Jadi dia ada tempat tinggalnya di Keraton Kesepuhan. Jadi kalau misal sultan itu pasti namanya manusia punya rasa pasti punya masalah, stres, dia ingin hati di sini, ya. betul, Jenuh, jenuh, kayak ingin refreshing lah, ibaratnya dia pasti ke sini. Dan ada fungsi yang lain untuk belajar putra-putri kesultanan, tempat bermainnya juga putra-putri kesultanan waktu dulu. Nah, apakah Sunyaragi ini tetap digunakan dalam berbagai kegiatan pada saat ini? Kayak misalnya ibadah gitu ya. Apakah orang-orang yang di sekitar sini itu ada yang beribadah di sini gitu Kak? Kalau belakangan ini mungkin belum ada ya, apalagi juga udah nggak difungsikan untuk keluarga kesultanan, karena ini udah jadi tempat wisata aja. Berarti kapan terakhir digunakan oleh keluarga dari kesultanan?
terakhir digunakan mungkin abad ke-17 akhir tahun 1800-an. Waktu itu juga sebelum ada banyak penjajahan ya, itu masih digunakan. Mungkin pas udah tahun 1900-an itu udah banyak penjajahan, udah terbengkalai, udah nggak diurus lagi. Dan di sini juga sempat jadi bunker untuk tentara Indonesia. Ya, waktu agresi militer 1 tahun 1946 itu sempat jadi bunker karena dulunya Sunyaragi ini kan berdiri tengah-tengah danau. Oh, yang Danaunya di belakang ya Mas ya? lebih besar. Danau itu benar-benar luas sampai jatuh dengan lautan yang memisahkan Keraton Kasepuhan doang. Jadi kalau misal kita bayangkan depan Keraton Kasepuhan itu danau Oke. dan belakang Keraton Kasepuhan itu laut. Dan transportasi atau kapal kecil getek namanya itu Iya ya. kendaraan elit waktu dulu. Jadi nggak sembarangan Elit ya. orang. Wah, elit Kalau ya, sekarang keren, mungkin keren. udah banyak ya. Oh iya. Dulu tuh nggak sembarangan orang. Makanya akses dia bisa ke sini tuh menggunakan perahu kecil. Pakai orang-orang sultan atau para sultan doang. Dari Sultan ya. Tuh. Benar-benar. Berarti zaman dulu bener-bener perjuangannya tuh bener-bener keren banget ya. Wah, mantap sih. Oke, berarti kalau pada saat ini apakah masih ada Mas untuk danaunya? Masih aktif kah? Kalau danaunya udah surut. Kalau mungkin kita ini masih ada ya danaunya. Mungkin kita nggak di daratan ini. Karena danaunya benar-benar luas. Iya, dulu itu Cirebon banyak perairannya dibanding daratannya. Karena kalau dipikir-pikir kemana airnya juga, gitu nggak sih? Kemana airnya ya? Karena mungkin bisa dibilang di Cirebon itu setiap tahunnya tanahnya nambah naik. Iya, kayak contoh kecil deh tahu BAT, Iya iya. tahu kan? Nah itu dulunya di sebelahnya langsung pelabuhan. Tapi sekarang lautnya ada ke sana lagi. Itu bukti juga. Nah kalau kita satu lagi mungkin gak jauh-jauh ya. Di sini Sunyaragi ini udah sejajar sama jalan. Padahal dulu berdiri di tengah-tengah danau. Gak mungkin danau setek. Iya benar-benar. Kalau dipikir iya. Iya iya. Walaupun pas baru masuk ke Sunyaragi itu agak menjorok, tapi ya bahasanya mulai setara gitu sama daratan Udah gitu. mulai setara ya. Iya benar. Oke Mas, paling segitu aja yang kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas ya atas ilmunya yang telah diberikan, dan terima kasih juga atas waktunya. Ada sepatah. Ada deh kayaknya diwakili. Terima kasih banyak ya Mas. Ada sepatah dua kata. Itu aja sih mungkin. Oh Iya. siap. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video kami. Terima kasih, sampai jumpa.